Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dan selamat datang di JKI Blessing Family Center Online Service. Kami mengundang kepada jemaat yang rindu di dalam pelayanan dan melayani bersama kami. Kami membuka beberapa pelayanan, di antaranya ada Praise and Worship, di mana kami membutuhkan worship leader dan pemain musik. Kami membutuhkan Creative Service Management, kami membutuhkan orang yang dapat membuat acara dan mengatur adanya sebuah acara. Yang ketiga, kami membutuhkan multimedia yang di dalamnya orang tersebut dapat mengaplikasikan Photoshop, Adobe Premiere, dan sound system. Yang keempat adalah kami membutuhkan pelayanan di bidang art yang di dalamnya mencakup dekorasi, hairdo, dan make up. Bagi jemaat yang berminat untuk melayani bersama kami, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, untuk sementara bisa transfer melalui rekening BCA di nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan bisa di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Pada minggu ketiga, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu untuk menyediakan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti atau sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Ibadah online akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan diri dan hati. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom, puji nama Tuhan. Kita dapat berkumpul lagi dalam hadirat Tuhan. Seperti Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mari kita dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau selalu memberikan kepada kami hikmat Tuhan. Meskipun kami terbatas untuk ibadah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, di situ Engkau pun juga ada bagi kami Bapa. Terima kasih. Engkau selalu memberikan kelegaan bagi hati kami yang haus akan hadirat-Mu. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya Yesus. Terima Kami kasih. bersyukur Tuhan. Jiwa kami rindu Tuhan. Kami bermazmur Ku bagimu. bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Allah kami. Terima kasih. Glory, haleluya. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ku Yesusku. bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Hanya bagi nama-Mu Tuhan segala kemuliaan. Kami meninggikan Kau di tempat ini Tuhan. Kami percaya nama-Mu memenuhi tempat ini. Nama-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Kau tetap Tuhan, tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu Tuhan, Kau yang berkuasa atas kami Tuhan. Kau yang diam tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Dalam Hadirat-Mu, haleluya. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan
hati kami dipenuhi. Katakan tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Kau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. And sing my soul, and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. And sing my soul, and sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. 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 Terima kasih. Besarlah namamu, besarlah namamu. Haleluya, haleluya. Kau yang terbesar Tuhan,
hati kami bersyukur. Oh, terima kasih. Kau yang termulia, Kau yang termulia Tuhan. Kami sembah Engkau, jiwa kami haus akan Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami Tuhan. Melalui hamba-Mu berbicaralah Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah penyampaian firman itu boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Biarlah firman itu yang boleh menolong kami. Firman itu boleh menuntun kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara semua setia beribadah hari ini. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Membasuh Jubah. Membasuh Jubah. Saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Wahyu pasal 22, ayat yang ke-13 dan 14. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku adalah Alfa dan Omega. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah yang awal, Dia adalah yang akhir, Dialah Allah sendiri. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membasuh jubah adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang membasuh jubahnya ini berbahagia. Ia akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Akan makan dari buah dari pohon kehidupan itu. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Yaitu sorga yang mulia. Hanya mereka yang membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Mereka yang percaya kepada Tuhan, dosanya sudah diampuni. Yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Yang merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah saudara-saudara, setiap kali kita membaca kitab Wahyu, ada pesan-pesan di sana. Ada sebuah peringatan bahwa akan ada penghakiman. Bahwa dosa itu akan membawa penghukuman. Kemudian pesan yang kedua adalah adanya pengharapan bahwa ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga ada pengharapan, siapa yang bertobat, dia akan mendapatkan pengampunan dan akan mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana caranya supaya jubah kekudusan itu yang kita pakai itu tidak menjadi kotor tetapi tetap bersih. Yang pertama adalah jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus selesai
dicobai oleh iblis. Maka iblis itu setelah selesai mencobai Tuhan, dia mundur dari Tuhan. Tetapi dikatakan dia mencari waktu yang baik. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Mencari kesempatan untuk masuk dan menjatuhkan seseorang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap waspada. Kita harus tetap berhati-hati supaya kita tidak membuka celah kepada kuasa kegelapan itu. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari kelemahan kita. Ketika Kain dan Habil, mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Persembahan Habil diterima, tetapi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Maka Kain menjadi marah. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa? Apakah mukamu tidak muram? Apakah mukamu menjadi muram? Kalau engkau hatimu bersih di hadapan Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kain menjadi marah. Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu kamu. Kamu harus bisa menguasainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis nantiasa mengambil setiap kesempatan. Dia tahu Kain sedang marah. Dia ambil kesempatan di sana. Dan iblis masuk kepada Kain sehingga Kain membunuh adiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kain tidak bisa menjaga kekudusan hidupnya. Kain kemudian dihukum oleh Tuhan, diusir jauh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis juga dapat menawarkan dengan segala kenikmatan dunia, dengan segala kesenangan duniawi, kedudukan dan sebagainya. Dia mencari kesempatan. Setiap anak-anak Tuhan kalau bisa dijatuhkan. Saudara, iblis tidak lagi menampakkan dengan wajahnya yang menyeramkan. Dia bisa menawarkan sesuatu yang indah. Yusuf, ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tahu bahwa ini adalah tawaran yang menjatuhkan hidupnya. Dia lari dan dia tidak mau. Dia menang dan dia bisa menjaga kekudusan hidupnya. Jubahnya tetap bersih dengan konsekuensi. Dia masukkan ke dalam penjara. Dia bisa juga dibunuh karena dia hanya seorang budak asing. Tetapi dia tidak peduli. Dia ingin menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia menolak bujukan iblis itu. Nah saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga ada tawaran dari raja supaya kedudukannya tetap dan dia tidak dimasukkan ke dalam dapur api asal dia mau menyembah patung raja. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembahnya. Dengan sebuah konsekuensi dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Saudara-saudara, dan Tuhan tolong sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tidak hangus oleh api itu. Tetapi Gehasi ketika melihat Nabi Elisa diberi hadiah yang besar oleh Naaman yang sudah sembuh dari sakit kustanya itu. Nabi Elisa menolak, tidak mau menerima. Tapi Gehasi, dia mengingini harta itu. Diam-diam dia kejar Naaman. Dia berbohong. Dia menerima hadiah yang besar. Dia menjadi orang yang kaya. Bisa beli ladang yang banyak. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia kena kusta. Saudara-saudara, iblis selalu mencari kesempatan. Dia mundur sesaat, tapi dia akan kembali untuk menjatuhkan setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hati kita kosong. Orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan, itu adalah langkah awal. Jangan berhenti sampai di situ, saudara. Terus masuk ke tempat yang dalam. Terus bersama-sama dengan Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan. Diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup dipimpin
oleh roh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti, jangan biarkan hati kita kosong. Terus masuk ke tempat yang dalam. Saudara, dalam kitab Yeskiel, pasal yang ke-47, di sana ada sebuah cerita di mana Yeskiel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dia melihat ada air yang keluar dari ambang bait suci menuju ke timur. Lalu ada seseorang yang mengukur 1000 hasta. Dan Yeskiel disuruh menyeberangi atau mengarungi air itu. Arungan yang pertama, 1000 hasta yang pertama, itu sebatas mata kaki. Kemudian diukur lagi 1000 hasta. Lalu Yeskiel mengarunginya lagi dan sampai ke lutut. Lalu diukur lagi 1000 hasta. Yeskiel disuruh mengarungi lagi sampai ke pinggang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu 1000 hasta lagi diukur. Lalu air itu tidak bisa lagi diseberangi. Seperti sungai, Yeskiel harus berenang. Saudara-saudara, itulah gambaran kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan berhenti hanya sebatas semata kaki saja. Berarti daging itu masih menguasai hidup kita. Daging lebih kuat. Maju lagi terus. Sebatas lutut belum cukup. Daging masih menguasai. Terus berjalan, terus masuk ke tempat yang dalam. Sampai ke pinggang. Memang bisa berenang. Tapi daging masih berkuasa. Terus masuk ke tempat yang dalam lagi. 1000 hasta lagi. Saudara, di sana tidak bisa lagi berjalan. Orang harus berenang. Itulah roh yang menguasai hidup kita. Daging tidak lagi bisa menguasai hidup kita. Kita betul-betul tenggelam dalam kasih Tuhan. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Dan kita tahu saudara, setelah Yeskiel kembali dari perjalanannya itu, dia melihat di tepi sungai itu, di kanan kirinya ada pohon-pohon yang tumbuh dengan suburnya. Ada banyak ikan-ikan di sana. Subur, semuanya bertumbuh dengan baik. Itu gambaran dari berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, buahnya setiap bulan berbuah dengan lebat. Daunnya tidak menjadi kering. Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, hidup kita tenggelam, dipimpin oleh roh Tuhan, diisi oleh firman Tuhan, bukan daging lagi yang menguasai hidup kita. Tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, jangan biarkan hati kita kosong. Jangan. Orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang tidak membuka hatinya untuk firman Tuhan, membuka celah bagi kuasa jahat. Saudara-saudara, ada sebuah perumpamaan yang ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Ketika roh jahat itu keluar, dia mencari tempat-tempat yang tandus untuk tinggal di sana. Tapi tidak mendapatkan. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumahku yang dulu. Dan ketika dia sampai di rumahnya yang ditinggalkan itu, dia melihat rumahnya sudah bersih, rapi, tersusun. Dia mau masuk tidak berani. Dia pergi. Dia panggil 7 temannya yang lebih jahat dari dia. Lalu kembali ke rumah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kegelapan itu mencari kesempatan. Dia mau kembali terus kepada kehidupan kita. Dan orang yang dimasuki roh jahat ini akan lebih buruk keadaannya. Saudara-saudara, jangan buka celah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis bisa masuk lagi dan kita bisa terseret lagi kepada kehidupan yang lama. Nah, saudara, yang kedua adalah pilih komunitas yang baik. Pergaulan yang buruk itu ya bisa merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Salah
masuk dalam komunitas yang salah. Salah untuk mencari teman, bisa merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari kita cepat keluar kalau kita hidup dalam pergaulan yang buruk. Orang yang sudah lepas mabuk, jangan kembali ke komunitas yang lama. Bisa terpengaruh. Orang yang sudah lepas dari narkoba, jangan kembali lagi ke komunitas yang lama. Bisa terpengaruh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kuat. Kita harus keluar. Karena pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah lepas dari dosa, jangan bermain-main lagi dengan dosa. Bisa terseret kepada kehidupan yang lama dan keadaannya bisa menjadi lebih buruk lagi. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. 2 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Hati-hati mencari teman. Carilah teman yang baik yang di dalam Tuhan. Yang ketiga, jangan merasa puas diri. Orang yang merasa puas diri itu akan menjadi orang yang sombong dan akan berhenti berusaha atau stagnan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak waspada dan tidak berjaga-jaga karena sudah merasa hebat, sudah merasa berhasil. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Itu 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, jangan kita merasa hebat. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berhasil. Lalu kita berhenti. Kita tidak lagi mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Kita tidak lagi berdoa. Kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berhenti. Jangan, saudara. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Nah, saudara, kita harus meneladani Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini dia tidak berhenti, dia orang hebat. Paulus berusaha hidup dalam kebenaran, melupakan apa yang di belakang dan terus berlari menuju kepada tujuan. Ya, saya akan bacakan Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-14. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah beroleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah Paulus. Dia melupakan apa yang di belakangnya, apa yang dia sudah capai, apa yang dia sudah peroleh. Dia terus arahkan perjalanannya, terus sampai kepada tujuan akhirnya. Jangan berhenti, jangan berpuas diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita hidup di dunia ini,
berarti perjalanan kita belum berakhir. Kita harus menempuh perjalanan itu. Perjuangan belum selesai. Terus semangat, terus berusaha, jangan berhenti. Terus pertahankan jubah kita, jubah kekudusan kita, sampai langkah yang terakhir. Saudara-saudara, kalau kita sudah tua, kekuatan sudah mulai mereda, jangan merasa tidak berguna. Lansia itu tetap berguna. Paling tidak itu bisa berdoa. Berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kita, untuk mereka yang berjuang, untuk siapa saja. Karena dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita tidak boleh berpuas diri. Dan kita juga tidak boleh berputus asa, meskipun kekuatan kita mungkin sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi doa-doa kita diperlukan. Untuk berdoa syafaat kepada Tuhan, Paulus juga minta kepada jemaat, berdoalah juga untuk aku, supaya aku mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap mempertahankan jubah kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah berhenti dan berpuas diri. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya satu saat nanti kita akan beroleh masuk ke dalam pintu-pintu gerbang kerajaan itu. Makan buah dari pohon kehidupan itu. Loh, di sorga ternyata ada pohon kehidupan. Ya, kita memakai tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, kita juga nanti akan dibangkitkan. Memakai tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, orang murid-muridnya itu berkata, itu hantu, mereka sangat ketakutan. Aku bukan hantu, kata Yesus. Lihat, pegang, ini tubuhku. Hantu tidak bertulang, hantu tidak berdaging. Saudara-saudara, masih belum cukup. Ada makanan di sini. Ada ikan goreng. Dan Tuhan makan ikan goreng. Saudara, tubuh kemuliaan itu luar biasa. Itu yang akan kita miliki. Bisa tembus tembok. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bisa makan. Tapi bukan untuk hidup. Tapi untuk kenikmatan. Itu luar biasa. Bukankah kita semua menginginkannya? Di sana di sorga yang mulia. Pertahankan jubah kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Ingat, perjalanan belum berakhir. Perjuangan belum selesai. Terus berjalan sampai langkah yang terakhir bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Engkau masih memberikan kami kekuatan setiap hari. Kekuatan yang baru. Sehingga memampukan kami untuk melangkah maju bersamamu. Tuhan, banyak kesulitan dan kesukaran yang kami hadapi. Tetapi kami percaya, Tuhan bersamamu, kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kudus di hadapan Tuhan. Sesulit apapun, sebesar apapun perjuangan kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap menang bersama dengan Tuhan. Satu kali kelak bila perjalanan ini selesai, kami boleh masuk dalam kebahagiaan bersamamu. Oh Tuhan di sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, supaya mereka tetap kuat, tidak menjadi lemah, dan imannya tetap kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.